Sabahul khair, kaifa halukum jami'an? Tayyib, ana bi khair walhamdulillah. Man ghaiba hadzal yawm? Tayyib, qabla an nabda hadhihi dirasatil yawm, hayya bina nahnu naqra bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, nahnu sanabahhasu anil maudu' yakni at-ta'aruf bil amilina fil madrasah. Ma hiya at-ta'aruf bil amilina fil madrasah? Yaitu perkenalan antara seseorang yang satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau kesibukan yang ada di sekolah. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan memperlihatkan KI, KD, dan indikator serta tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi At-Ta'aruf bil Amilina fil Madrasah. Lah, di sini ada 4 kompetensi inti, namun pada pembelajaran kita hanya menggunakan kompetensi inti yang nomor 3 dan nomor 4 saja. Begitupun dengan kompetensi dasar, yaitu pada poin ketiga dan poin keempat yang ada dalam pembelajaran kita. Lalu pada indikator, yaitu ada membaca teks qiraah, menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qiraah, melakukan evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran At-Ta'aruf. Baik teman-teman, sekarang kita akan memperhatikan mufrodat yang akan saya tampilkan pada layar video ini. Diamati dengan baik-baik ya. Undur waqra. Ra'isu au ra'isatul fasl, ketua kelas laki-laki atau perempuan. Nadiru au nadiratul madrasah, kepala sekolah laki-laki atau perempuan. Talibun au talibatun, siswa laki-laki atau perempuan. Mudarrisun au mudarrisatun, guru laki-laki atau perempuan. Bai'un au bai'atun, penjual laki-laki atau perempuan. Aminu au aminatul maktabah, kepala perpus laki-laki atau perempuan. Tahukah kalian apa tak marbuta itu yang ada pada mufradat tadi? Tayyib, undur waqra ya tulab. Sebelum kita masuk pada pembelajaran inti yaitu qiraah dan kitabah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tarkib pada bab ini, yaitu dhamir dan penyusunan mubtada khobar menggunakan dhamir. Baik, tampilkan pada layar video ini. Dhamir atau kata ganti. Di antara pembahasan yang penting diketahui oleh orang yang baru belajar bahasa Arab adalah pembahasan tentang dhamir atau kata ganti. Ini penting karena dalam bahasa Arab, kata ganti sangat spesifik. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata ganti, yakni kata ganti orang pertama, yaitu aku dan kami. Kata ganti orang kedua, yaitu kamu dan kalian. Kata ganti orang ketiga, yaitu dia dan mereka. Jadi, hanya ada 6 kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab, kata ganti akan lebih kompleks. Karena akan ada istilah kata ganti untuk laki-laki, kata ganti untuk perempuan, kata ganti tunggal, jamak, dan 2 orang yang semuanya berjumlah 14 kata ganti. Bandingkan dengan bahasa Indonesia yang hanya memiliki 6 kata ganti. Apa saja kata ganti tersebut? Berikut penjelasannya. Kata ganti orang ketiga, ghaibun. Dhamir huwa, artinya dia, untuk laki-laki. Huma, mereka berdua, untuk laki-laki. Hum, mereka, untuk laki-laki. Hiya, dia, untuk perempuan. Huma, mereka berdua, untuk perempuan. Hunna, mereka, untuk perempuan. Kemudian kata ganti orang kedua, mukhatabun. Dhamir anta, untuk laki-laki, artinya kamu. Antuma, kalian berdua, untuk laki-laki. Antum,
kalian untuk laki-laki. Anti, kamu untuk perempuan. Antuma, kalian berdua untuk perempuan. Antunna, kalian untuk perempuan. Kata ganti orang pertama. Mutakallimun. Domir ana, artinya saya. Nahnu, kami. Untuk domir mutakallim, atau saya dan kami, dapat digunakan baik untuk mudzakkar atau laki-laki, dan mu'annath atau perempuan. Untuk huma dan antuma, sama saja untuk laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanyalah pada pemakaiannya saja, sesuai dengan kata yang mengiringinya pada kalimat. Kami ulangi, berikut 14 kata ganti dalam bahasa Arab. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Di pada pembahasan domir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14, seperti yang ada dijelaskan pada video tadi. Lah, di pembagian domir ini ada kata ganti untuk laki-laki dan perempuan, kata ganti tunggal, juga musanna, kemudian jamak. Lalu penjelasan pada kata ganti kepemilikan. Jika ismun yang artinya nama ini berkedudukan sebagai isim, kemudian ditambah dengan anta. Anta ini berkedudukan sebagai dhamir. Jika digabungkan maka dibaca ismuka. Ka ini adalah dhamir. Begitu seterusnya. Sekarang masuk pada pembahasan kata tanya mah dan man. Ma di sini digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Misalkan, masmuka, ismi Ali, masmuki, mahada, mahadihi. Kemudian man digunakan untuk menanyakan kata benda yang berakal. Misalnya seperti man anta anang talib, man anti, man hada, man hadihi. Seperti itu, seperti yang tertera pada contoh. Lalu untuk penggunaan kalimat tanya hal, jawaban hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu na'am dan la. Misal, hal anta mudarrisun? Na'am, ana mudarrisun. La, ana muwaddab. Pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang didahului oleh isim. Dan pola kalimat jumlah ismiyah ini adalah isim dan isim. Isim yang pertama disebut dengan mubtada dan isim yang kedua disebut khobar. Mubtada adalah kata atau objek yang ingin dijelaskan dalam bentuk isim. Sedangkan khobar adalah suatu kabar atau penjelasan dari kondisi, keadaan, jabatan, atau penjelasan dalam bentuk apapun dari sebuah objek yang sedang dijelaskan. Contohnya, Zaidun muslimun. Zaid adalah muslim. Maka Zaid adalah objek atau isim yang ingin dijelaskan. Sedangkan muslim adalah kabar atau penjelasan dari keadaan Zaid yang beragama Islam. Contoh lainnya, hadza Zaidun. Ini adalah Zaid. Kata ini merupakan mubtada, sedangkan Zaid adalah penjelasannya. Contoh lainnya, huwa Zaidun. Dia adalah Zaid. Kata dia adalah mubtada, sedangkan Zaid adalah kabar atau penjelasannya. Dari kalimat ini dipahami bahwa nama dia yang sedang dibicarakan ternyata bernama Zaid. Ya, penyusunan jumlah ismiyah. Di dalam penyusunan kalimat jumlah ismiyah, ada 3 kaidah yang harus diperhatikan, yaitu mubtada dan khobar harus dalam keadaan rofa. 2, mubtada harus dalam bentuk ma'rifah. Dan yang terakhir, mubtada dan khobar harus sama dari sisi jenis dan jumlah. Baik mubtada maupun khobar sama-sama harus dalam keadaan rofa. Berikut kaidah rofa yang perlu diperhatikan. Untuk jumlah mufrad, keadaan ketika rofa adalah domah. Contohnya, at-talibu muslimun. Untuk jumlah tathniyah, keadaan ketika rofa adalah alif. At-talibani muslimani. Untuk jumlah jamak mudzakkar salim, keadaan ketika rofa adalah wawu. Contohnya, at-talibuna muslimuna. Untuk jumlah jamak muannats salim, keadaan ketika rofa adalah domah. At-talibatu muslimatun. Untuk jumlah jamak taksir, keadaan ketika rofa adalah domah. At-tullabu muslimuna.
Untuk jumlah isim yang 5, keadaan ketika rofa adalah wawu. Abuka muslimun. Mubtada'nya wajib dalam keadaan ma'rifah atau kata khusus. Apa saja isim yang termasuk ma'rifah? Ini sudah dibahas pada video dars 2, yaitu dhamir, isim alam, isim isyarah, isim yang tersambung dengan al, isim mausul, dan isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifat di atas. Sedangkan khobar, hukum asalnya adalah nakirah, kecuali untuk isim-isim yang dari asalnya ma'rifah, seperti isim alam, isim isyarah, dan dhamir. Contoh kalimat jumlah ismiyah yang benar adalah hadza kitabun. Ini adalah buku. Kalimat di atas, mubtada'nya adalah kata hadza. Kata ini adalah isim isyarah. Isim isyarah merupakan ma'rifat. Kemudian kata kitabun adalah kabarnya. Ia adalah nakirah karena tidak diikuti imbuhan alif lam atau al, sehingga memenuhi syarat jumlah ismiyah. Bolehkah bila kata kitabun muncul dalam keadaan ma'rifah? Contohnya, hadza al-kitabu. Jawabannya tidak boleh. Karena bila kata buku datang dalam keadaan ma'rifah, maka makna kalimatnya bukan ini adalah buku, melainkan buku ini. Kalimat buku ini malah bukan kalimat yang sempurna, dikarenakan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Ada apa dengan buku ini? Misalkan dijelaskan seperti kalimat berikut. Hadza al-kitabu jadidun. Buku ini baru. Barulah kalimat tersebut menjadi kalimat yang sempurna. Apakah setiap kalimat yang mubtada'nya isim isyarah seperti contoh di atas kabarnya wajib nakirah? Jawabannya tidak. Karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa khusus untuk isim yang dari asalnya ma'rifah, maka tidak mengapa menjadi khobar meskipun dalam keadaan ma'rifah. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan menjadi nakirah. Contohnya, hadza zaidun. Ini adalah zaid. Maka kalimat di atas telah memenuhi syarat jumlah ismiyah karena mubtada'nya ma'rifah dan khobarnya sekalipun ma'rifah tapi tetap diperbolehkan berdasarkan kaidah. Selanjutnya, yaitu apabila mubtada'nya mufrad dan mudzakkar, maka khobarnya wajib mufrad dan mudzakkar. Begitupun bila mubtada'nya muannats dan tathniyah, maka khobarnya harus muannats dan tathniyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Untuk mufrad, contoh kalimat mudzakarnya adalah at-talibu muslimun. Contoh kalimat muannatsnya adalah at-talibatu muslimatun. Untuk tathniyah, contoh kalimat mudzakarnya adalah at-talibani muslimani. Contoh kalimat muannatsnya adalah at-talibatani muslimatani. Untuk jamak salim, contoh kalimat mudzakarnya adalah at-talibuna muslimuna. Contoh kalimat muannatsnya adalah at-talibatu muslimatun. Untuk jamak taksir, contoh kalimat mudzakarnya adalah at-tullabu muslimuna. Nah, agar kita bisa menghafal kaidah mubtada khobar dengan mudah, kita bisa menggunakan rumus sakti. Madu manis dari Malang. Madu, marfu keduanya, manis, mubtada dan khobar itu sama jenis. Dari, mubtada harus ma'rifat. Malang sama bilangan jumlahnya. Untuk kata dengan jenis mufrad, mudzakkar, usamatu mahirun. Usamah itu pintar. Muannas, hindun mahirotun. Hindun itu pintar. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. An-nafidhatu maftuhatun. Jendela itu terbuka. Al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Al-madrasatu ba'idatun. Sekolah itu jauh. Hadza kitabun. Ini adalah buku. Hadhihi mimsahatun. Ini adalah penghapus. Huwa tabibun. Dia adalah pak dokter. Hiya tabibatun. Dia adalah bu dokter. Semua mubtada dan khobar dalam kalimat ini berharokat domah karena keadaan isim mufrad ketika rofa adalah berharokat domah. Namun ada keanehan yaitu pada isim isyarah dan dhamir yang tidak berharokat domah. Ini dikarenakan isim isyarah dan dhamir termasuk yaitu isim yang tidak dapat berubah. Artinya isim-isim tersebut selamanya akan datang dalam bentuk seperti itu. Misalnya kata huwa selamanya akan berharokat fathah dan tidak mungkin berubah menjadi hui atau huwu. Untuk kata dengan jenis mutsanna, mudzakkar, hadzani kitabani. Ini adalah dua buku. Muannats, hatani
mimsahatani. Ini adalah dua penghapus. Huma tabibani. Mereka berdua pak dokter. Huma tabibatani. Mereka berdua adalah bu dokter. Al-bustanani jamilani. Dua taman itu bagus. Al-hadiqatani jamilatani. Dua kebun itu bagus. Untuk kata jenis jamak salim mudzakkar, haula'i muslimuna. Ini adalah muslimin. Muannats, haula'i muslimatun. Hum shaimuna. Mereka berpuasa. Muannats, hunna shaimatun. Al muslimuna shaimuna. Kaum muslimin berpuasa. Al muslimatu shaimatun. Untuk kata dengan jenis jamak taktsir. Jamak taktsir memiliki kaidah khusus ketika digunakan dalam jumlah ismiyah. Kaidah mubtada' khobar untuk jamak taksir adalah berikut ini. Bila mubtada'nya jamak taksir li ghairil aqil, maka khobarnya mufrad muannats. Contohnya, al-buyutu wasi'atun. Rumah-rumah itu luas. Bila mubtada'nya jamak taksir lil aqil mudzakkar, maka khobarnya harus jamak taksir atau mudzakkar salim sesuai dengan kebutuhan. Bila mubtada'nya jamak taksir lil aqil muannats, maka khobarnya harus jamak taksir atau muannats salim. Untuk lebih memahami kaidah jumlah ismiyah jamak taksir, silahkan perhatikan contoh-contoh berikut. Untuk jamak taksir li ghairil aqil, hadza baitun. Ini adalah rumah. Jamak taksirnya adalah hadhihi buyutun. Dzalika jabalun. Itu adalah gunung. Jamak taksirnya adalah tilka jibalun. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Jamak taksirnya adalah al-kutubu jadidatun. An-najmu jamilun. Bintang itu indah. Jamak taksirnya adalah an-nujumu jamilatun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Jamak taksirnya adalah al-abwabu maftuhatun. Perhatikan kalimat-kalimat ini ketika dalam bentuk jamak taksir. Maka semua khobarnya dalam bentuk mufrad muannats. Sekalipun untuk kata yang ketika tunggal dihukumi mudzakkar. Untuk jamak taksir lil aqil dalam bentuk mudzakkar. Hadza talibun. Ini adalah siswa. Jamak taksirnya haula'i tullabun. Dalam bentuk mufrad muannats, hadhihi amra'atun atau imra'atun. Ini adalah wanita. Jamak taksirnya haula'i nisa'un. Dalam bentuk mufrad mudzakkar, dzalika abun. Itu adalah ayah. Jamak taksirnya ulaika abaun. Dalam bentuk mufrad muannats, tilka armalatun. Itu adalah janda. Jamak taksirnya ulaika aramilu. Dalam bentuk mufrad mudzakkar, huwa abdun. Dia adalah hamba laki-laki. Jamak taksirnya hum ibadun. Dalam bentuk mufrad muannats, hiya amatun. Dia adalah hamba wanita. Jamak taksirnya hunna imaun. Dalam bentuk mufrad mudzakkar, anta tajirun. Kamu adalah pedagang. Jamak taksirnya antum tujjarun. Dalam bentuk mufrad muannats, anti imra'atun. Kamu adalah wanita. Jamak taksirnya antunna nisaun. Kemudian pada pembahasan video yang kedua yaitu mengenai bagaimana sih cara menyusun jumlah ismiyah itulah. Jumlah ismiyah itu sendiri itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mungkin ada pertanyaan, mubtada itu apa sih? Lah, mubtada itu kalimat yang berada di awal dan itu berbentuk isim ma'rifat. Kemudian khobar, apa sih khobar itu? Lah, khobar itu kalimat yang berada setelah mubtada, yaitu sebagai penjelas dari mubtada. Nah, khobar itu bisa berbentuk mufrad atau isim nakirah, kemudian bisa berbentuk berjumlah. Teman-teman, setelah saya perlihatkan mengenai mufrad-mufradat yang sudah saya tampilkan, kali ini kita akan masuk pada teks qiraah, yaitu keterampilan pada kitabah, membaca.
Tayyib, sekarang kalian baca teks qiraah yang sudah saya tampilkan. Saya beri waktu sekitar 5 menit, baca dengan teliti dan benar. اسمي فاروق. أنا طالب في هذه المدرسة، وهذا أخا اسمه صالح، هو طالب أيضا، وهذه صديقتي اسمها فطرية، هي رئيسة الفصل. تلك مدرستها اسمها الأستاذة نفيسة، هي مدرسة اللغة العربية. وذلك الأستاذ منصور هو ناظر المدرسة. انظر، ذلك السيد عمر هو أمين المكتبة في هذه المدرسة. وتلك السيدة حفصة هي موظفة في المكتبة. وهذا بائع اسمه السيد خالص، وهذه بائعة اسمها السيدة فاطمة. ذلك سائقة وتلك سائقة. السائق اسمه السيد حفيظ، والسائقة اسمها السيدة كاملة. انظر أيضا، ذلك بواب اسمه السيد مسعود، هو من سورابايا. وتلك خادمة اسمها نبيلة من بئندون. Tayyib, setelah itu teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya sediakan ya. Tayyib, setelah kalian membaca dan mendengarkan teks qiraah, sekarang kalian mengisi soal yang ada dalam video Ajib Wafqan Linnas Al-Qiraah. Apabila kalian kurang jelas, kalian bisa berkomentar di kolom komentar dan lembar LKPD yang sudah saya bagikan melalui soft file ya. Kita mempelajari tarkib-tarkib yang ada di bab at-ta'aruf, kemudian qiraah kita beserta sedikit istima dan atau mendengarkan dari teks yang sudah saya sajikan. Kali ini saya akan memberikan ulasan sedikit mengenai manfaat mempelajari at-ta'aruf bil amilina fil madrasah. Dengan kita mempelajari ini, kita akan mengetahui apa itu kesibukan yang ada di sekolah dan mengenai guru, satpam, kemudian kepala sekolah, murid, dan lainnya. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana cara kita untuk berkenalan kepada seseorang yang ada di sekolah. Tayyib, setelah itu kalian akan memberikan sebuah komentar atau ulasan sedikit mengenai materi yang saya sajikan di kolom komentar ya. Jangan lupa. Saya akan memberikan sedikit tugas melalui LKPD yang sudah saya bagikan yang berbentuk soft file yang akan saya kirim kepada kalian. Kemudian kalian jangan lupa mempelajari bab selanjutnya. Di bab 3 kalian akan dapat memahami apa itu isi dari bab 3. Nanti saya akan memberikan ulasan sedikit mengenai itu. Tayyib, akhiran nun wal qalami wa ma yash'urun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.